Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arsip Kode. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi sistem informasi koperasi berbasis web. Jadi ini lebih tepatnya koperasi karyawan berbasis web ya. Di sini disimulasikan dengan koperasi karyawan dari PT Hikari Teknologi Indonesia. Untuk tampilan awal memang seperti ini ya, ini seolah-olah adalah memang koperasi perusahaan. Aplikasi ini sangat tepat untuk kebutuhan tugas akhir, skripsi, dan lain-lain. Jadi, dan ini lebih tepatnya adalah sistem informasi koperasi karyawan berbasis web, PHP, dan MySQL dengan sistem kode yaitu teknologinya natif, artinya menggunakan kode natif, tidak menggunakan framework. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini adalah tampilan awal menu utama saat kita panggil pertama. Ini seperti ini. Ini ada about, itu tentang dari perusahaan itu sendiri. Ada service-service dari perusahaan karena ini sifatnya depannya adalah company profile dari perusahaan PT Hikari Teknologi Indonesia ini. Oke, di sini adalah ada daftar untuk menjadi anggota koperasi, ada login admin, dan juga login untuk anggota. Pastinya itu karyawan. Dan yang boleh mendaftar di sini adalah ya sebetulnya karyawan itu sendiri gitu ya. Oke, langsung lanjut kita mulai daftar. Jadi alurnya di sini ada dua aktor ya, yaitu admin dan juga peserta koperasi atau anggota koperasi. Waktu melakukan pendaftaran di sini disuruh memasukkan ID karyawan. ID karyawan pastinya ya karena dia seorang karyawan di PT Hikari ini dia sudah punya ID, anggaplah 01 biar lebih mudah. Nomor identitas KTP 1 saya biar lebih gampang aja ya. Nama lengkapnya anggota 1 ya. Anggota 1, nomor telepon misalnya ini, alamat misalnya alamat anggota 1, username ini saya biar lebih gampang mengingat ya. Jadi anggota 1, password juga saya buat anggota 1. Jadi nanti kalau saya buat password lagi atau username ya anggota 2, passwordnya anggota 2 gitu, dan nama lengkapnya anggota 2 gitu. Biar lebih mudah saja. Oke, setelah ada pendaftaran berhasil silakan login untuk melakukan simpan pinjam. Oke, kita buat dua karyawan ya. Ini 02 KTP 2 ini KTP 2 sini anggota 2, nomor teleponnya sama aja nggak apa-apa, alamat anggota 2 ya, username nah di sini anggota juga tapi saya buat anggota 2, passwordnya juga anggota 2. Oke, daftar. Oke, setelah melakukan pendaftaran kita bisa melakukan pinjaman. Nah, ini sudah masuk ke database tabel anggotanya ya, ini sudah masuk anggota 2. Nah, di sini kita masuk ke admin dulu ya, ke panel admin dengan login admin. Ini kita masuk ke panel admin dulu. Di sini ada menu home, yaitu hanya tampilan selamat datang, ada master administrator dan data anggota, ada transaksi simpanan pengambilan pinjaman histori bayar, ada laporan. Ya ini bisa dilihat sendiri ya. Oke, kita lihat menu 1 administrator. Di sini kita bisa menambah, dan untuk menambah bisa seperti ini, misalnya admin 3 telepon misalnya ini aja, admin 3 gitu aja ya. Saya simpan ya, langsung masuk admin 3. Nah, kalau mau edit ya tinggal ini.
Nah, ini misalnya saya buat alamat admin 31 misalnya. Nah, ini sudah berubah sebetulnya ini ya. Admin 3. Nah, ini admin 31 ya. Oke, lalu kemudian ke data anggota. Nah, ini data anggota ini di sini admin tidak bisa input, dia hanya bisa edit dan hapus. Karena menginputannya melalui daftar. Nah, kalau mau edit ya tinggal klik tanda pensil ini lalu ubah gitu ya. Saya nggak mau ubah. Oke, lanjut ke transaksi simpanan. Nah, di sini ada transaksi pengambilan, ada transaksi pinjaman, ada transaksi history bayar gitu ya. Nah, katakanlah anggota atau karyawan mau melakukan simpanan misalnya gitu. Ini kode simpanannya otomatis by system ya. Lalu ini tanggal hari ini misalnya simpanan pokok anggota. Nah, ini anggotanya ini pakai JavaScript ya, jadi tinggal pilih aja gitu. Nah, ini ada muncul anggota. Nanti kalau misalnya ada anggota 3, anggota 4 atau nama ya, kita bisa searching melalui 01 atau kodenya atau langsung namanya. Misalnya kita buat anggota 1, jumlahnya misalnya 50.000, asuran pokok ini mengetahui misalnya admin gitu ya. Admin utama lah, admin 1 atau gimana ya. Ini keterangan aja, lalu simpan. Lalu di sini kita bisa edit, bisa hapus, bisa juga cetak bukti simpanannya. Oke. Lalu kita masukkan simpanan lagi. Misalnya di sini peran wajib, misalnya anggota 1 lagi. Jumlahnya 50.000 juga, mengetahui admin 1 saya simpan. Saya juga mau nambah lagi anggota 1, tanggalnya sama, simpanan sukarela misalnya gitu ya. Anggota 1 lagi, admin 1. Nah, oke. Oke, langsung mau ngambil boleh di sini. Jadi kalau mau ngambil bisa di sini. Simpanan pokok anggota 1. Jumlahnya misalnya dia mau ngambil 20.000 ya gitu ya. Ini transaksi pengambilan bisa dicetak juga. Ya, ini bukti pengambilan anggota ya atau penarikan anggaran. Nah, di sini ada saldonya dia nih ya. Tadi dia kan 50.000, sisa saldonya dia ini 30.000, wajibnya 50.000, sukarelanya ada 50.000. Gitu ya. Dan di sini juga dari simpanan ini sebetulnya tadi juga sudah kelihatan ya. Nah, ini pokok ada 30.000, simpanan wajib ada 50.000, sukarelanya ada 50.000 dia. Lalu pinjaman. Nah, pinjaman ini bisa dari sini atau bisa dari anggotanya. Nah, katakanlah kita dari anggota ya, masuk login sebagai anggota, anggota 1. Saya coba di anggota 1, anggota 1, login. Oke, di sini ada master anggota, itu maksudnya data dia ya. Dia kalau mau ngedit data dia sendiri ya di sini gitu ya. Oke. Nah, di sini dia hanya melakukan pinjaman. Pengajuan. Nah, kalau pengajuan di sini nanti kan statusnya beda ya. Kalau yang langsung di sana itu langsung di ACC istilahnya. Kalau yang di sini itu ibaratnya pending dulu gitu ya. Dia misalnya ngajuinnya 50.000 gitu ya.
atau jangan gitulah, 1 juta lah. 23 misalnya lama bulan, misalnya 10 bulan. Nah, ini keterangan apalah isinya, mungkin alasan atau apa ya, bebas ya. Simpan. Oke. Saya ini ada pengajuan, bunganya belum ketahuan ya karena nanti disetujuinya, dan ini statusnya masih dalam tahap pengajuan. Oke, lalu kita ke bagian admin untuk approval. Oke. Kita lihat pinjaman. Oke, nah di sini ada approval ya di sini. Nah, kita tinggal, jadi tadi ini pinjaman, kita klik edit. Nah, di sini ada pinjaman, jumlah pinjamannya berapa. Nah, di sini kita bikin misalnya 10% gitu ya. 10%. Ini kan lama bulan, ini kan nanti prosentasenya nanti akan berubah waktu dimasukkan prosentase ini atau bunganya ini. Mengetahui admin 1, statusnya saya buat aktif. Nah, ini dia. Dan nanti kita bisa lihat di sini angsurannya sudah berubah ya, karena tadi belum berikut bunga, karena belum bunganya yang menentukan itu adalah admin. Ini sebetulnya ini metode yang dibutuhkan oleh kawan kita yang request aplikasi ini. Jadi sistemnya itu bisa di custom kalau memang teman-teman nanti ada yang butuh dengan aplikasi ini. Misalnya, oh saya mau otomatis atau dibikin setting dari awal aja, itu bisa. Nanti kalau mau perlu saya bisa customkan. Nah, waktu data pinjaman ini sudah aktif, kita bisa review. Kita bisa review detail angsurannya di sini. Nah, ini dia. Detail angsurannya bisa direview. Jadi angsuran 1 karena dia 10 bulan ya. Ini tanggal jatuh temponya otomatis 9, 10, 11, 12, 13 sampai 2021 bulan 6. Nah, ini statusnya masih piutang. Nah, ini angsurannya per bulan berapa? Ini ya, sampai 10 bulan. Di sini, nah di sini juga bisa cetak. Nah, ya kan? 10 bulan, bunganya 10%. Nah, di status di anggotanya gimana? Ya, statusnya aktif jadinya. Nah, sedangkan kalau lewat sini, statusnya itu nanti akan langsung aktif. Artinya kan karena dia datang langsung ke kantor koperasinya, jadi dia sudah langsung aktif, tidak perlu approval gitu. Kalau tadi yang pengajuannya lewat website, misalnya karyawannya katakanlah malu, saya mau ngajuin lewat website aja, supaya nggak datang ke kantornya, nanti approvalnya lewat sini gitu. Itu begitu ya, perbedaannya tambah dari admin dengan pengajuan dari ruang anggota gitu ya. Oke, lalu di sini lalu bagaimana bayarnya? Di sini histori bayar masih kosong pastinya. Nah, ini bayarnya gimana? Nah, ini kita preview ini waktu mau bayar. Nah, kita yang mau bayar mana? Misalnya angsuran 1, kita klik aksi ini. Nah, tanggal bayarnya misalnya kita mau buat tanggal 23. Nah, ini otomatis jumlahnya sudah keluar. Ini misalnya kita buat admin 1 misalnya gitu. Keterangan apa lalu bayar. Nah, di sini statusnya lunas dan sini bisa langsung cetak. Dush. Nah, ini bukti bayarnya istilahnya. Bukti pembayaran. Nah, sisa bayarnya 990.000, mengetahui admin 1. Tadi ya, mengetahui yang kolom mengetahui tadi, yang kolom mengetahui itu untuk diinput di sini, nanti akan muncul otomatis di sini. Nah, kalau mau angsuran kedua ya tinggal klik ini, lalu tanggal berapa, misalnya 26, mengetahui ini misalnya Joko misalnya gitu ya, saya buat bayar. Nah, ini sudah langsung lunas. Nah, ini bukti bayarnya, ini sini Joko. Ini sisanya ini masih ada. Oke. Nah, kalau mau lihat secara keseluruhan, otomatis ini ya,
pinjaman. Nah, ini kita preview atau kita print. Nah, di sini sudah lunas. Ya, piutang gitu ya. Oke. Nah, di sini histori bayar masuknya ke sini. Nah, ini histori bayar kita bisa cari, misalnya kan banyak nih anggota lain yang tinggal cetak, misalnya mau cetak ulang. Nah, di sini ada laporan simpanan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya periode ya, misalnya per anggota atau mau semua, katakanlah semua. Oke, langsung masuk keterangan. Ini apa namanya, laporan simpanan. Lalu di sini ada laporan pengambilan. Semua aja. Oke, ini intinya begitu ya teman-teman ya. Saya masih agak kurang semangat ini bikin videonya, tapi intinya aplikasi ini masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan ya. Yang pasti ini hanya untuk kebutuhan, tepatnya lebih untuk kebutuhan skripsi, lalu tugas akhir atau tugas kuliah. Nah, ini lebih cocok banget gitu ya. Intinya seperti itu, dan ini masih bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ya memang waktu itu requestnya ya seperti ini. Jadi saya juga nggak bisa otak-otik banyak karena kebutuhannya seperti ini. Jadi saya buat seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika yang berminat bisa langsung dikontak di nomor telepon yang ada di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.